Halo, selamat datang di Rilis Teori. Mau hujan mau terang, mau badai mau tenang, yang penting rilis, rilis, rilis. Apa kabar kalian semuanya? Saya harap sehat ya. Sudah lama saya tidak mengisi channel ini. Untuk yang mendengarkan, semoga kalian semua sehat dan bahagia dan cepat kaya. Kali ini saya ingin mereview sebuah manhwa yang cukup lama tetapi tetap benar-benar menarik. Manhwa ini berjudul Overgear. Bagi yang belum tahu, Overgear ini sudah jalan ratusan chapter kalau di manhwanya. Kalau di novelnya itu sudah jalan ribuan chapter dan tetap sangat menarik, apalagi dari segi cerita. Review singkat tentang Overgear, silakan dinikmati. Overgear adalah sebuah cerita dengan genre game, sci-fi, action, romance, dan zero to hero yang biasa kita lihat di film-film masa kecil kita. Orang yang sebelumnya bukan apa-apa berjalan, berjuang, dan berubah menjadi orang yang sangat bernilai. Klise bukan, tetapi kemasan dari novel atau manhwa ini benar-benar sangat menarik. Dari segi penggambaran, Overgear masuk ke jajaran middle tier lah ya. Gambarnya itu semut dan enak untuk dilihat, hanya saja untuk pergerakan tiap karakternya tidak semegah dari solo leveling atau nano machine dan yang lain sebagainya. Akan tetapi yang membuat manhwa ini sangat worth untuk dibaca adalah ceritanya. Cerita, karakter development, world building, dan segala hal yang dibikin oleh penulisnya itu benar-benar menarik. Gue seriusan, kalau kalian ingin membaca manhwa ini, kalian gak bakal kecewa. Apalagi kalau misalnya kalian melanjutkan dalam novelnya. Manhwa ini bercerita tentang seorang bernama Sing Yunwo, manusia biasa yang tidak kaya, tidak punya peran apapun, yang berjuang di dalam sebuah game. Pada saat ia berjuang, ia mati-matian memainkan game itu selama beberapa waktu. Dia hanya stuck di satu tempat. Hanya stuck, men. Bermain lama-lama tapi ternyata tetap legend juga, gak mitik-mitik. Itu rasanya menjadi Sing Yunwo. Ketika teman-teman yang lain udah nyampe glory, kita masih main aja. Itu rasanya menjadi Sing Yunwo. Nah, Sing Yunwo ini bermain game. Di dalam gamenya dia memiliki karakter bernama Greed. Greed itu bisa diartikan sebagai keserakahan ya. Keserakahan. Kenapa dia dinamakan sebagai keserakahan? Karena ada satu momen yang merubah titik balik hidupnya. Dia menerima sebuah quest untuk menemukan catatan dari seorang legenda yang bernama Pakma. Ia legenda yang pada saat itu di game tersebut, gamenya namanya Satisfy ya. Di Satisfy, kelas para pemain itu mentok-mentoknya hanya nyampe rare atau unik. Biasanya kan kelas normal, kelas unik gitu ya. Nah, di game itu mentok-mentoknya itu kelas itu unik. Dan si Sing Yunwo atau si Greed ini mendapatkan sebuah misi, mendapatkan sebuah quest untuk mencari peninggalan dari seorang legenda. Betapa senangnya dia mendengarkan semua itu. Tetapi ketika dia menjalankan misinya, ekspektasinya patah bro. Ekspektasinya patah. Karena levelnya dia kecil dan difficultnya atau kesusahan dari misi tersebut itu sangatlah berat. Sampai-sampai dia mengulang misi itu sebanyak ratusan kali. Dan tiap kali dia mengulang, levelnya tidak naik, malah turun. Jadi itu perjuangan yang sangat-sangat melelahkan lah di awal manhwa ini. Kemudian setelah ratusan kali dia berjuang, akhirnya dia berhasil mendapatkan peninggalan dari legenda tersebut.
mendapatkan peninggalannya yang berupa buku, dan dia ingin mengembalikan buku ini kepada sang pemberi quest, berharap mendapatkan hadiah yang bagus dong, karena misi yang amat sangat sulit. Ternyata saat dia mendapatkan buku itu dan dia ingin mengembalikan kepada yang memberikan quest, dia dicegat. Dia mau dibunuh bro, dia mau dirampas sama yang memberi quest. Gila. Jadi kalau di dalam dunia Satisfy, NPC itu memiliki kesadaran. NPC memiliki kesadaran dan dia berkembang dengan ceritanya sendiri. Jadi sangat wajar apabila ada seorang NPC yang tidak kita harapkan perbuatannya. Seperti NPC yang memberikan quest kepada Grid ini. Sudah susah berjuang untuk mendapatkan buku, ratusan kali mati, tapi ternyata ketika dia telah mendapatkannya, bukan hadiah yang dia terima, tetapi kematian. Karena saking frustasinya, Grid akhirnya membaca buku itu. Dan setelah dia membaca buku itu, kelas dia berubah. Dari yang sebelumnya kelas warrior biasa berubah menjadi seorang keturunan dari legenda. Legend bro. Kelasnya itu berubah dari kelas biasa, dari kelas common berubah menjadi kelas legend. Yang perbandingannya saat itu hanya 1 dibanding seluruh pemain. Gila apa? Keren banget sebenarnya. Dia akhirnya mendapatkan sebuah kelas legend dan disitulah hidupnya mulai berubah arah, mulai berbalik. Cuman setelah dia mendapatkan kelasnya, ketika pergantian kelas, kalau di dalam game tersebut Satisfy, maka kita akan balik menuju level 1 lagi. Grid yang pada saat itu telah nangis darah karena levelnya habis dari yang puluhan gitu ya, misalnya 50 habis nyampe 40, dan ternyata pas nyampe 40 kalah lagi. Mendapatkan kekecewaan nyampe 30, dan ternyata pas lagi 30 dia mendapatkan buku tersebut, dan setelah membaca buku tersebut levelnya jadi 1 lagi. Dia nangis darah. Dan parahnya ternyata kelas ini itu bukan kelas petarung. Ini itu kelas sampingan. Kelas dimana dia dispesialisasikan untuk membuat sebuah equipment. Membuat equipment atau perlengkapan. Di situ dia merasa, jadi selama ini aku memperjuangkan buku ini, aku memperjuangkan untuk menjadi seorang pengrajin. Apakah ini benar-benar bernilai? Di situ dia benar-benar merasa frustasi bro. Perjuangannya setelah ratusan hari gitu ya, menyelesaikan quest itu, dan ternyata hadiah yang dia dapatkan hanyalah perubahan kelas cadangan. Cuman dia tidak tahu bahwa kelas itu ternyata kelas yang sangat bernilai di dalam alur semesta Overgear. Karena dari kelas itu sebuah equipment atau peralatan legendaris bisa terbentuk. Yang sebelumnya kalau di dunia Satisfy, peralatan-peralatannya hanya mentok di arah rare atau unik. Sedangkan Grid bisa membuat equipment yang kelasnya mencapai legendaris. Wih, keren gak? Itu hanya sedikit cerita dari Overgear ini. Bahkan sampai sekarang Overgear masih terus berjalan, masih ongoing, dan ceritanya tetap semakin menarik. Apalagi dia sekarang menjadi seorang dewa. Jadi seorang dewa bro. Ini spoiler sedikit ya. Bagi yang suka, harap komen, share, dan subscribe. Dan coba cerita apa yang kalian butuhkan dari novel ini. Apakah ingin saya ceritakan ulang? Apakah ingin breakdown chapter terbaru dari manhwa yang ada? Atau ingin saya bacakan novel-novel lanjutan dari manhwanya? Silakan komentar di bawah ini, dan terima kasih telah mendengarkan. Saya Re, pecinta dari Overgear. Undur diri, terima kasih. Semoga hidup kalian sehat, aman, tentram, sentosa, dan juga cepat
kaya. See ya.